Selamat pagi, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi. Dengan mengikuti acara ini berarti Anda semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Betul demikian? Puji Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai pedoman bagi kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Lakukan Perintahnya. Lakukan Perintahnya. Ayat pokok terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 6. Yohanes pasal 21 ayat 6. Saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Para pemirsa, pada suatu sore menjelang malam di pantai Danau Tiberias, berkumpul para nelayan. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, dan dua orang murid lainnya yang tidak disebut namanya waktu itu. Mereka akan pergi untuk menjala ikan. Kemudian para murid sudah berlayar ke tengah danau dan menjala sepanjang malam, tetapi tidak berhasil menangkap apa-apa. Dengan perasaan kecewa dan lelah, mereka kembali ke pantai. Di pagi hari, Yesus muncul di pantai. Mereka, para murid itu, tidak menyadari bahwa itu adalah Dia. Yesus kemudian memberi mereka perintah singkat dan sederhana untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu. Luar biasa. Mereka langsung menangkap begitu banyak ikan, sehingga tidak mampu menariknya karena begitu beratnya ikan yang sudah ditangkap, sehingga murid-murid lainnya yang ada di darat dengan segera membawa perahunya mendekat untuk membantu mereka menarik jala yang penuh dengan ikan tersebut. Sebetulnya secara logika adalah tidak masuk akal atau mustahil untuk mendapatkan ikan pada pagi hari di dekat pantai, berarti di tempat yang dangkal, dan yang terutama lagi adalah perintah dari seseorang yang tidak dikenal yang berteriak dari tepi pantai, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Dalam hati para murid-murid, mereka merasa bahwa orang yang memberi perintah ini bukan orang biasa, tetapi seseorang yang luar biasa, karena tahu bahwa mereka tidak mendapat ikan. Padahal jarak mereka dari pantai masih 200 hasta atau kurang lebih 140 meter. Sehingga mereka patuh dan menurut untuk melakukan perintahnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa tugas atau perintah Tuhan mungkin tampak mustahil untuk dilakukan. Tetapi seperti disebutkan dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah dasar keyakinan bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, termasuk membantu kita mengerjakan apa yang tampak mustahil. Jadi, patuhi perintah Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan kepada segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Meskipun dalam kesulitan atau tantangan yang tidak mungkin,
Tuhan berjanji untuk turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, seperti tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Para pemirsa, apakah yang kita peroleh setelah kita menuruti perintahnya? Setelah kita menuruti atau taat akan perintahnya, maka kita akan menerima. Yang pertama, secara rohani, maksud saya secara jasmani, adalah kehidupan yang diberkati secara berlimpah. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 13-15 ditulis demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Yang pertama sudah kita bahas bersama. Kemudian yang kedua, yaitu secara rohani, adalah kehidupan yang kekal. Terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Para pemirsa, kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang baik, yang ada di dalam sorga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang kali ini telah mengajarkan kepada kami bahwa melakukan perintah Tuhan kadang-kadang tidak mudah, bahkan kelihatannya tidak mungkin atau mustahil. Tetapi bila kami percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan sesuai perintah-Mu akan berhasil dengan baik. Kami mohon agar Roh Kudus sendiri yang akan memberi kemampuan untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.